Halo Mbak Elsa, Mbak Elsa, kok nggak bisa di? Nah ini bisa. Udah aku add ya, udah aku invite ya. Mbak Elsa udah aku invite. Nah, kalau mau pupuk. Masih muter-muter ya Mbak Elsa. Agak naik ke atas pupuknya. Halo, aku udah invite lagi ya Mbak Elsa. Halo Mbak Elsa, Mbak Elsa silahkan. Udah masuk nih, tidak aku. Kamu agak ke sana jatuh nanti. Tengah ke adik tengahin. Ibu lagi live. Halo Mbak Elsa. Mbak Elsa. Oke. Mana sih Mbak Elsa? Udah aku invite Mbak. Nah, yo. Nah, udah masuk nih. Halo Mbak Elsa. Mbak Elsa, udah masuk ini. Tes suara dulu. Udah masuk. Ya, oke, Mbak Elsa sip. udah Ya, masuk. ya, Hey, ya udah masuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi suaranya Mbak Dani agak kayak putus-putus gitu ya. Oh ya, suara Mbak Elsa jelas, tapi mukanya memang agak blur. Hmm. Halo. Sebentar, Ibu mau keluar dulu. Di sini sinyalnya nggak bagus. Hmm. Gitu. Hmm. Kita coba lagi ya Mbak Elsa. Meski pindah lokasi kayaknya. Kayaknya mesti pindah lokasi nih. Saya udah pindah lokasi. Udah saya add lagi ya Mbak Elsa. Saya mau menyapa teman-teman yang ikut bergabung. Hai semua teman-teman yang udah bergabung. Ini mau live sama Mbak Elsa, mau ngomongin tentang
anak bertengkar, tapi ini kelihatannya masih ada trouble uh, untuk gabung ya, untuk connect ini. Tadi Mbak Elsa coba mengundang saya juga tidak berhasil. Halo. Tadi ngundang Mbak Elsa coba undang saya juga nggak berhasil. Ini saya coba dibalik. Saya ngundang Mbak Elsa. Oke, Mbak Elsa. Udah saya add lagi, udah saya invite lagi. Sudah saya invite. Aduh. Udah saya invite ya, Mbak. Kita hari ini mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin soal anak bertengkar. Aduh. Anak bertengkar. Anak bertengkar itu paling bikin emosi. Dari. Halo? Udah masuk, Mbak? Iya, Mbak. Udah masuk. Tinggal. Ya. Sip. Iya, udah masuk. Oke. Oke. Halo, Tepa. Tadi udah sempat introduction dulu ya. Iya nih. Suara saya jelas nggak, Mbak? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Dani. Alhamdulillah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita emang rencananya mau ngobrol-ngobrol tentang topik ini ya, di keluarga kita ya. Sebagai rangkul relawan keluarga kita mau ngebahas saat ini tentang kakak adik berantem. Apa mungkin tadi Mbak Dani udah sempat ini ya, introduction dulu ya? Ya udah introduction dikit tentang kakak adik berantem. Ya. Kakak adik berantem ya, topiknya emang kakak adik berantem. Boleh perkenalan diri dulu ya Mbak ya, Mbak Dani ini apa nih kesibukannya sehari-hari? Nggak sibuk sih, di rumah aja kok. Karena nggak sibuk itu, makanya live gini. Live gini tuh karena punya target 20.000 kata per hari. Nah, 20.000 kata per hari itu daripada dilampiaskan ke suami dan anak, lebih baik live. Iya, Pak. Melampiaskan berapa? 200.000 kata ya per hari ya buat ibu-ibu ya. Iya, betul. Salah satu penyalurannya kayak gini nih. Wah, kita udah punya 12 juta viewer. Ya, gimana nih? Ya. Topik kita ini sekarang emang kakak adik berantem. Jadi kalau gimana? Halo, Mbak Dani. Halo, ya, aku dengerin nih. Tenang aja. Dengar ya? Anak saya, iya dengar, jelas. Oh, oke, baik. Iya. Gimana tadi perkenalannya ini? Kesibukannya apa nih? Anaknya berapa? Putra-putri berapa, Mbak Dani? Oke, anak saya 3. Yang nomor 1 sebentar lagi 17 tahun. Dan usianya gitu. Yang nomor 2 sebentar lagi 13 tahun. Dan yang paling kecil itu udah umur 6,5 tahun. Jadi jaraknya agak jauh-jauh nih. Tapi ternyata jarak usia anak yang jauh itu tidak menjamin perdamaian. Nah, walaupun jaraknya jauh, itu tetap ini pertengkaran terjadi. Tuh. Tadi udah ada yang nanya nih, anaknya umur 3 dan 4 tahun sering bertengkar ya.
Ini sambil bacain ya. Anak saya jarak setahun, umur 3 dan 4 tahun terus bertengkar, jadi emosi. Oke, ini seru banget nih. Pertengkaran terjadi. Iya, iya. Mau laki perempuan, bedanya jauh, bedanya sedikit. Sama aja ya. Ya, sama aja. Kalau bertengkar ya bertengkar aja. Suaranya delay ya, Mbak? Suaranya kayaknya delay. Aja ya. Ya. Halo, Mbak Elsa? Suaranya delay ya, Mbak? Oke, kalau kita ngomongin kakak adik berantem. Nah, situ gimana cara menghandlenya? Yang pertama yang jelas konflik antara kakak adik itu ternyata penting, ternyata banyak manfaatnya. Konflik antara kakak dengan berkonflik mereka belajar bagaimana merespon, kemudian belajar bagaimana merespon, kemudian mereka juga belajar sebentar. Kenapa Mbak Elsa terlempar keluar? Oke, mereka juga belajar menyelesaikan konflik karena nantinya kan pada mereka berteman dengan teman di luar rumah, di sekolah, itu kan mereka juga akan berkonflik juga. Nanti kalau mereka udah menghadapi kondisi di luar yang lebih luas lagi, mereka akan berkonflik juga. Nah, ini jadi berkonflik dengan saudara itu adalah latihan. Latihan nih. Anak saya yang kedua umur 11 berantem terus sama adiknya umur 4 tahun. Nah, ini hampir sama nih. Hampir sama dengan di rumah nih. Anak saya yang umur 13 tahun itu bertengkar sama yang 6 tahun. Seru nggak tuh? Nah, ini Mbak Elsa di mana ya? Saya, sambil nunggu ya, saya add lagi ya. Nah, terus gimana tuh kalau anak bertengkar? Nah, biasanya kalau anak bertengkar itu yang terjadi adalah kita orang tua ikut emosi. Ya, itu wajar. Karena kan apalagi, wah ini ada calon pengantin ini. Ikut, hai Kak Nunu. Wah, Kak Nunu nih ikut bergabung. Ya karena ya itu jadi pada waktu lihat anak bertengkar, emosi kita kepancing. Nah, jadi pertama kali yang perlu kita pastikan adalah kita mengelola emosi kita sendiri dulu. Itu yang pertama. Nah, itu yang memang perlu latihan. Jadi kita mesti mengenali emosi dominan kita itu apa yang sering muncul, terutama kalau anak lagi bertengkar. Kalau anak lagi bertengkar, biasanya emosi dominan yang muncul apa? Nah, ini kondisinya bisa beda-beda. Kondisinya juga bisa beda-beda. Saya undang lagi Mbak Elsa ya. Kondisinya juga beda-beda. Misalnya seperti ini. Kita lagi sibuk lagi sibuk pakai HP. Nah, ini paling sering. Lagi sibuk chat itu kemudian kita mendengar teriakan anak kita bertengkar. Nah, karena kita sedang fokus pada sesuatu, jadi kita akhirnya pada waktu mendengar teriakan itu sebenarnya kita merasa terganggu. Terganggu karena artinya kita tidak bisa fokus menyelesaikan aktivitas kita. Karena kita terganggu artinya akhirnya kita marah. Nah, karena marah, biasanya kalau kakak adik bertengkar, itu yang pertama kali kita teriakin kakaknya. Kenapa sih adiknya diapain? Nah, itu yang sering kali terjadi dan saya juga masih sering mengalami karena kadang-kadang pada saat lagi, apalagi kalau chatting itu lagi intens ya, percakapan di chatting itu lagi seru banget.
Nah, itu tiba-tiba di tengah-tengah kita lagi konsentrasi menjawab, lagi ngetik, apalagi kalau jarinya, terutama kalau jarinya kita itu kan kalau nangis bertengkar sama pertama kali yang kita lakukan adalah adiknya diapain. Nah, karena kita langsung emosi. Itu yang terjadi. Nah, karena itu memang paling penting adalah, ini Mbak Elsa udah masuk ya? Ya, ya. Jadi paling penting itu kita kan sudah tahu nih, kita sudah tahu kalau kita sedang fokus. Hai sayang, nah ini ada yang ngantuk pengen dipeluk ibunya, sini di pangku ibu nggak apa-apa. Nih ikutan yuk, yuk. Iya ya, ininya ketarik nak. Ya, saya sebentar nak. Ini loh, jangan dipilih. Nah, oke, ada yang ikut nih, ikut pangku nih. Ada yang ikut ya. Jadi supaya kita bisa membantu menjadi mediator. Nah, kita akan bicara tentang mediator ya. Kalau menjadi mediator. Kalau anak kita bertengkar itu kita bukan pemberi solusi. Prinsip utamanya itu. Kita bukan pemberi solusi. Kita bukan yang akan mengambil alih permasalahan. Tugas kita jadi mediator. Untuk jadi mediator artinya kita harus calm. Nah, untuk jadi mediator berarti kan kita harus tenang, harus hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh. Nah, ini buka ya. Itu susah tuh kayaknya. Hadir. Kita mesti hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh. Makanya kalau tadi kita masih lagi sibuk tiba-tiba mendengar teriakan, itu jangan bereaksi langsung. Nah, itu saya masih kadang-kadang namanya emosi ya, lagi fokus ngetik, udah gitu ngetik jempol semua, tipu terus, fokus sama chatting, dengar teriakan anak, itu responnya otomatis langsung, Mas, adiknya diapain sih? Nah, itu mestinya tidak terjadi. Begitu kita dengar teriakan, ya udah biarin dulu. Kalau kita belum bisa hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh, misalkan kita lagi pegang HP-nya taruh dulu, ambil nafas dulu, kita tenang dulu. Nah, kalau kita tenang, terus kita datang, ada apa, baru. Jadi memang mesti emosinya tenang dulu. Nah itu. Baru bisa. Apalagi, iya. Ke kamar, ya. Adik pengen ibu ke kamar, oke. Nah, apalagi kalau dengar yang bertengkar itu kakak sama adik itu, ya nggak tahu ya, selalu yang otomatis disalahin yang kakaknya itu loh. Itu kok ya, aduh, aku itu ya masih kadang-kadang gitu. Nah, yang disalahin kakaknya, padahal belum tentu kan, belum tahu masalahnya, belum tentu masalahnya. Nah, itu yang utama itu dulu Mbak Elsa. Yang penting kita memastikan kita tenang, mengendalikan emosi. Kalau kita masih emosi, lebih baik nggak usah datang ke arena pertempuran. Nggak usah datang ke arena pertempuran, udah biarin bertengkar aja dulu, kita menenangkan dulu, tarik nafas dulu, kita pastikan kita tenang, baru kemudian kita datang. Jadi kita bisa hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh. Itu yang pertama. Itu dulu Mbak Elsa. Mungkin Mbak Elsa punya pengalaman. Nah, anaknya 2 kan, cowok-cowok lagi. Benar. Anakku 2 juga. Jadi kalau benar memang aku juga setuju kalau kita itu mesti harus sepenuh hati, sepenuh tubuh dulu untuk hadir. Jadi kita dalam keadaan tenang. Jadi nggak boleh itu tadi langsung emosi, langsung nyalain kakaknya, karena umumnya memang dari pengasuhan yang ibu kita dulu ya, biasanya kan seringnya udah kakaknya harus ngalah gitu. Masa ngalah kok, udah kasih aja sama adiknya gitu. Tapi kadang-kadang suka juga
adik perempuan. sebenarnya yang memang jahil, yang Oh nakal iya, gitu. bisa jadi. Iya. Nah, Jadi memang benar kita memang harus tenang dulu. Terus itu tadi yang pertama kan agak apa ya? Pertama tadi secara bergantian mungkin kita bisa nanya dulu ya. Kakaknya cerita dulu, adiknya cerita dulu, terus kita bisa lihat kondisinya. Ini sebenarnya ceritanya gimana nih gitu. Dan di situ kita baru bisa hmm, jadi wasit ya. ya, Tapi emang betul jadi emosi kita emang harus mediator. ditahan. Ya, Betul. ya. Bagaimana kita bisa langsung memutuskan ini ada apa kalau kita tidak hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh. Nah, itu yang harus dipastikan dulu. Kita tenang, kita redamkan emosi, kita pastikan kita bisa hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh, baru datang ke medan pertempuran. Nah, tapi terus benar itu, mesti dua belah pihak gantian cerita. Versinya kakak apa, versinya adik apa. Ya, itu Mbak, betul, betul. Nah, biasanya seringnya pasti ya anak-anak tuh ceritanya pasti versi dia, versi masing-masing tuh pasti apa membenarkan semua pasti ya tindakannya ya. Ya aku kan dipukul misalnya gitu. Yang satunya juga ya aku kan Adik begini juga nih. mukul. Ya. Ya, Kalau itu di sering sini gimana terjadi Mbak nih di Dani sini. menengahinnya, menengahinnya? Ya, ya udah, kalau misalkan ada apa tadi, terus masnya, adek tadi tuh adek tadi mukul aku gitu. Terus adiknya bilang, aku mas duluan tadi itu, jangan nak, jangan, aduh, ditarik, aduh, oke, nggak usah pakai headset. Ya. Ada yang protes nih, sini dipeluk ibu, yuk yuk. Oh, ada yang protes. Ya, peluk. Peluk ibu. Ada yang protes nih, ada yang protes. Ya, sama ibu. Ya, jadi kita tanyain satu-satu nih. Versinya adik apa, versinya kakak apa. Terus kemudian setelah itu kita pastikan, misalkan gini, adik mukul nih. Nah, terus tanya adiknya, mas yang mukul duluan. Langsung, oh jadi adik mukul. Terus mas, ya, iya ceritanya gimana? Kok sampai mukulnya tadi ceritanya gimana? Mereka, aduh, ada yang protes. Kan udah ditunggu ya. Nah, ini kok jadi blur ya? Saya dilapis, itu. Jadi masing-masing cerita versi masing-masing. Cerita versi masing-masing, terus dirunut nih urutannya gimana sih? Ibu kan nggak tahu, ceritain urutannya. Habis ini. Nah, terus kemudian oh jadi tadi adik itu maunya gini tapi nggak sengaja nendang. Nah terus gimana mas? Menurut mas? Ya sih kayak tadi kayaknya nggak sengaja, tapi aku kan kesakitan. Oh dek, jadi tadi itu walaupun adik nggak sengaja, mas itu kesakitan, gitu kan? Jadi mereka diminta ngelihat versi masing-masing gitu. Ini kenapa blur sih? Kayak harus dilap apa piye? Kayak versi zaman dulu gitu ya. Itu. Nah terus abis itu apa lagi Mbak Esa? Kalau udah masing-masing cerita, terus kita nanyain, terus enaknya gimana nih? Masing-masing kita tanyain solusi versi masing-masing dulu. Oh, jadi di sini ini aku sambil lap-lap karena nggak tahu kenapa kok terjadi keburaman di kameranya. Habis masing-masing cerita nih, masnya cerita versi masnya apa, adiknya cerita versi adiknya apa. Terus coba kita urutin. Oh, jadi berarti siapa dulu nih? Oh ini. Oh, terus waktu itu gimana? Nah, diurutin nih ceritanya. Terus mungkin akan ketemu nih. Oh, ternyata tadi tuh adik itu pengennya loncat. Adik pengen loncat, nggak sengaja loncatnya itu kena emas gitu. Terus emas karena kesakitan. Nah, jadi kayak bikin skenario gitu. Oh, terus karena emas kesakitan ini, jadi refleks. Nah, karena kesakitan ketendang, refleksnya adalah mukul gitu. Nah, terus gimana nih enaknya?
enaknya gimana nih? Menurut Mas gimana? Tanyain menurut Mas, ya adek kalau loncat lihat-lihat dong gitu. Oh iya, berarti mesti dilihat nih. Nah, terus kalau adek gimana? Aku maunya loncat, masih di situ gitu. Nah, terus enaknya gimana biar kalau adik bisa loncat tapi nggak kena emas? Caranya gimana? Nah, bisa jadi kita nggak perlu kasih solusi. Solusinya biar Iya. mereka yang nawarin. Ya berarti kalau adik loncat jangan di sini. Kalau adik loncat ini gitu. Adiknya mungkin nggak mau, aku maunya tetap loncat tapi Mas gini. Nah, terus enaknya gimana nih? Apa pindah aja atau gimana nih? Kita tanyain solusinya dari mereka sampai kemudian mereka uh, sampai 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 akhirnya mereka itu sepakat oh berarti kalau mau loncat itu ke arah sini atau masnya udah deh aku posisiku tak rubah atau gimana. Nah terus sekarang gimana? Nah, Mas kesakitan nih dek, gimana nih Mas kesakitan? Nah kita tidak perlu memaksa anak adiknya untuk minta maaf, tapi Mas tadi kesakitan ya dek, ketendang, kasihan ya, terus enaknya gimana? Nah, itu biasanya otomatis itu adiknya, maaf ya Mas, tadi ketendang, adik suka loncat-loncat gitu. Nah, terus adik juga sakit Mas, tadi kepukul, terus gimana? Ya maaf, tadi itu refleks karena tak sakit ketendang ya otomatis langsung refleksnya mukul. Berarti lain kali lagi kalau adik pengen loncat-loncat gimana caranya? Ini mereka yang kasih solusi, kita cuma jadi mediator gitu, jadi fasilitator. Nah, itu gitu sih pengalamanku gitu. Ini terutama laki-laki dua sama-sama aktif dan memang kalau lagi main itu kadang-kadang brutal juga mereka. Artinya brutal dalam arti bukan kekerasan ya. Mereka memang seneng full body contact gitu loh. Mereka seneng banget full body contact ya, gula terus guling-guling di kasur itu mereka seneng banget gitu. Nah, kadang-kadang aku yang deg-degan, tapi si adik bilang nggak apa-apa Bu, aku nggak apa-apa gitu. Aku nggak apa-apa. Ayo Mas, lagi Mas. Nah itu itu mesti harus waspada tuh. Itu. Kalau Mbak Elsa gimana nih pengalamannya, Mbak? Mungkin bisa cerita. Betul, kadang-kadang biasanya sih kadang-kadang mereka dalam keadaan misalnya lagi main game gitu, atau main game yang Xbox atau main bola beneran gitu ya, main sepak bola gitu. Nah itu tuh mereka kadang-kadang kan suka ada kayak tacklingnya gitu, dan yang kebetulan memang agak-agaknya nih yang kecilnya emang agak-agak suka jahil gitu, jadi dia emang dengan skillnya gitu suka jegal sesuatu atau gimana gitu. Jadi terus akhirnya kakaknya sakit jatuh, atau kalau enggak misalnya ngegolinnya misalnya mainnya kalah gitu, terus adiknya nggak senang, terus oh Mas Bagas curang gitu, Mas curang gitu. Padahal sebenarnya adiknya kalah kayak gitu, saya gitu loh. Jadi di saat-saat yang pada saat kejadian itu sih saya memang selalu menanyakan versinya masing-masing aja gitu. Kadang-kadang memang ya itu tadi juga kadang-kadang ada solusi-solusi tapi kan nggak bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi maksudnya nggak bisa diselesaikan pada saat itu gitu. Tapi apa namanya, biasanya suka berulang-ulang gitu loh. Ya waktu itu soalnya si Mas kan begini juga, kan dia sering begini, dia sering begitu gitu. Jadi yang kadang kesalahan masa lalu suka diungkit-ungkit lagi gitu. Terus akhirnya jadi kadang-kadang suka oh, oke ya udah saya suka kadang-kadang suka ya udah gitu. Terus akhirnya berulang-ulang terus kan, karena kan emang di rumah terus ya, jadi akhirnya main bola, seringnya main bola atau kalau nggak main game gitu. Nah lama kelamaan akhirnya memang ya dari saya ngobrol biasa gitu, kadang-kadang tuh suka tercetus juga memang yang kecil itu memang nggak mau kalah gitu, nggak mau kalah sama kakaknya gitu. Jadi memang dia memang apapun pokoknya pengen ngalahin kakaknya gitu, gitu. Jadi akhirnya memang saya cari pendalamannya gitu. Memang ya maksudnya secara moralitas itu sebenarnya emang yang adik nih nggak mau kalah sama kakak gitu. Tapi kalau kakaknya juga udah apa namanya, udah tahu memang dia ya memang ngalahan juga, tapi memang udah tahu tuh Bu tuh adiknya tuh udah mulai gini lagi ya udah. Jadi akhirnya kadang-kadang saya suka udah yang
begitu udah mulai meninggi gitu ya, udah situasi udah mulai meninggi gitu. Karena kan kadang kalau kayak main game yang game Xbox gitu kan suka komentar-komentarnya udah mulai kencang gitu. Jadi akhirnya saya udah mulai langsung nih udah berulang lagi. Jadi akhirnya ya itu tadi dari omong-omongan itu tadi dicari solusinya. Akhirnya kadang-kadang pada saat akhirnya mulai lagi dan mau berulang lagi gitu, kadang-kadang suka ayo nih udah mau mulai tinggi nih, udah mau mulai marah nih, udah mau mulai gini gitu. Akhirnya kita juga suka oke, jadi gimana nih, harus gimana gitu loh. Jadi akhirnya mereka juga lama-lama menyadari emosinya, bahwa kalau saya emosi seperti ini, saya katakan juga gitu bahwa kamu ngerasain apa gitu, kalau begini kamu enaknya ngapain gitu, kayak misalnya mungkin Ya, ya betul. mungkin Jadi validasi ya mungkin emosi juga penting ya. Oh, betul. jadi Jadi dia ya, mengenali emosinya betul. gitu Iya, ya. ya. Jadi kalau Jadi misalnya kamu masing-masing setelah cerita versinya masing-masing itu penting juga kita validasi emosi. Jadi, oh jadi tadi itu Mas marah ya karena ketendang adik, karena Mas marah, kaget, kesakitan, ketendang adik, akhirnya refleks Mas mukul. Nah, iya Bu, gitu. Jadi kan jengkel ini. Nah, terus setelah adiknya cerita, oh jadi adik tadi itu lagi pengen loncat, tapi kok nggak sengaja kena Mas, terus dipukul sama Mas, adik jadi apa ya? Satu, adik jadi takut. Kok Mas mukul, adik jadi sakit, adik jadi jengkel ya. Itu penting juga kita validasi juga emosinya. Oh gitu ya. Nah, terus berarti gimana nih? Nah, itu mulai solusi masing-masing dari versi masing-masing sampai ketemu kesepakatannya itu biar mereka yang ini. Kadang mungkin solusinya tidak sesuai dengan mau kita loh. Tapi it's okay gitu loh. It's okay karena mereka berkonflik tidak akan cuma sekali. Mereka akan berkonflik berkali-kali dan mungkin yang dikonflikkan sama. Masalah loncat di tempat tidur. Tapi bisa jadi antar konflik satu dengan konflik berikutnya responnya bisa beda. Karena mereka kan ada sesuatu yang dipelajari. Nah, artinya konflik yang pertama loncat-loncat kena. Konflik yang kedua mungkin udah diperbaiki posisinya, ini tetap kena. Berarti kan harus ada perubahan. Itu akan ada proses perubahan respon dan nggak masalah gitu. Karena memang konflik itu tetap akan ada. Jadi kan mereka kayak latihan gitu. Nah, ya benar sih. Bisa jadi penyelesaian versi mereka menurut kita nggak cocok sih. Kok gitu sih mereka ini versinya. Tapi nggak apa-apa. Kadang memang mesti bisa berubah ya sesuai sama waktu. Ya nggak apa, biar mereka yang berproses untuk kemarin ternyata dengan solusi ini ternyata nggak berhasil. Berarti sekarang mesti diganti lagi solusinya. Nah kita yang kemarin kesepakatannya gimana kalau lagi di tempat tidur bareng? Kesepakatannya mas madepnya ke sana, terus adik loncatnya gini ya. Ternyata setelah diulang gimana? Tetap kena ya? Tetap kesakitan ya? Terus berarti gimana dong? Nah, bisa jadi beda kan? Hasilnya, responnya. Itu bisa jadi beda. Nah, itu yang mereka biar yang ganti sendiri gitu. Kita yang jadi wasit aja. Jadi wasit emang benar-benar. Tapi memang sebenarnya intinya memang kita tuh jadi wasit gitu. Tapi untuk menjadi wasit memang kita mesti harus siap-siap memang ya mentalnya, atau tadi itu sepenuh hati sepenuh tubuh tadi itu kita kalau kita lagi ngerjain apa-apa kita harus selesaiin, kita harus berhentiin dulu. Berhenti dulu terus kitanya memang berarti sebenarnya intinya mungkin memang di orang tua gitu, bahwa kitanya yang tenang. Oke, kita jadi wasit. Harus diingat-ingat banget itu kayaknya, yang kita jadi wasit gitu. Jangan bela kakak, jangan bela adik, ambil alih. Jangan bela salah satu, jangan ambil masalah, ambil solusinya, jangan kita yang menyelesaikan. Tapi kita jadi wasit di situ. Kita bantu mereka. Ya, karena kan mereka tidak akan cuma berkonflik di rumah. Nanti mereka akan berkonflik di luar rumah, di sekolah,
Nah, jadi kan di rumah ini lumayan buat latihan. Bener. Satu hal Apalagi memang yang saya sekarang ya satu hal yang saya sampaikan ke anak-anak, marah boleh, sedih boleh, tapi yang nggak boleh adalah satu, menyakiti saudara, menyakiti orang lain. Iya. Yang kedua, menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, merusak barang. Nah, jadi Merusak kalau udah barang. mulai mau mukul lagi, ingat nggak boleh nyakitin. Tadi kan udah nggak sengaja nyakitin. Tadi udah ada yang sakit. Ayo, marah boleh. Kalau mau marah ngomong. Yang bikin marah apa, yang bikin sedih apa diomongkan. Tapi jangan nyakitin diri sendiri juga. Kadang-kadang kan ada respon juga yang kecil itu. Iya. Yang kecil itu kadang-kadang gitu, karena dia ngerasa jengkel nggak bisa nyakitin masnya, terus dia jeduk-jedukin kepalanya sendiri. Terus ya Iya, juga kalau iya, itu kan juga sakit. Nah itu, iya. jadi itu yang selalu tak ulang-ulang kalau mereka berkonflik atau mereka marah boleh, sedih boleh, jengkel boleh. Yang tidak boleh adalah menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, Dirinya dan sendiri. merusak. Merusak Nah, barang. dan merusak barang. Nah, kadang-kadang kan Iya. jengkel apa dibanting, apa dilempar. Rusak itu yang Mainan dihindari. atau barang apa ya. Betul. Itu golden rule-nya itu. Lainnya mereka mau jelasin ini versinya sini bisa beda-beda, itu it's okay. Gitu, Mbak. Ya, betul. Ini Ada yang ini banyak yang nanya nggak? Ini anak umur 11 berantem terus sama adiknya yang umur 4 tahun nih, Mbak Dewi Nukres nih, Mbak Dewi Kresna nih temanku nih. Wah, itu sama banget itu, sama kayak anakku. Sama banget tuh, 13 tahun sama 6 tahun. Aku dulu berpikir kalau udah jaraknya jauh, dari kitanya gimana? Tips dari ya Mbak kita yang Daninya tenang sendiri dulu. Kita yang tenang dulu dan jangan buru-buru nyalain yang gede itu deh. Itu karena aku masih kadang-kadang kalau pas aku tidak hadir sepenuh hati sepenuh tubuh, aku lagi in the middle of something, lagi fokus sama sesuatu, reaksi yang langsung muncul adalah itu. Langsung teriak sama sambil bilang bahwa langsung nyalain yang gede. Nah, itu yang jangan deh gitu. Yang penting itu begitu dengar teriakan, udah nggak usah berespon dulu. Kalau kita memang in the middle of something, itu ya udah kita cari waktu untuk itu diletakkan dulu, drop everything, terus take a deep breath, tarik nafas panjang, kita tenangin dulu, kita yang tenang, baru kita menuju medan pertempuran. Jadi kita bisa sepenuhnya hadir gitu. Kalau udah bisa sepenuhnya hadir dan tenang, itu lebih mudah sebenarnya, lebih mudah jadi wasit. Tapi kalau emosi kita terlibat, memang itu akan sulit banget gitu. Iya. Kalau ini kan laki-laki sama laki-laki ya. Kalau kebetulan yang perempuan sama yang laki-laki ada juga nggak gitu misalnya? Kalau ya sama lah, apalagi sama-sama remaja. Jadi itu yang nomor 2 sama yang nomor 3 itu sama-sama laki-laki, walaupun jaraknya jauh itu masih sering bertengkar. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu sama-sama remaja, sama-sama lagi hormonnya up and down. Wah, itu yang nomor 1 itu kakaknya itu modelnya ngambekan, kalau kesenggol itu udah langsung marah gitu. Nah adiknya ini yang suka ngerayu gitu, terus ibu, kakak kok marah, kira-kira kenapa ya? Iya, aku tadi gini kok kakak marah. Kan udah hafal memang kalau kakak itu marah. Berarti kan kamu mesti tahu gimana caranya. Langsung gini, kenapa sih kakak? Ini kakak kayaknya lagi menstruasi deh gitu. Biasanya perempuan kalau menstruasi itu memang gampang emosi, Mas, gitu. Oh, kakak itu kalau nggak menstruasi juga gitu kok, juga suka marah. Nah, berarti apa dong yang bikin kakak marah? Biasanya gitu. Ya yang suka bikin marah itu biasanya apa? Kakak itu paling marah kalau disenggol ininya. Nah tuh udah apal. Kalau udah apal terus berarti gimana, Mas? Si kakaknya itu langsung udah senyum-senyum. Kamu tuh memang harus menjaga perasaanku. Kakaknya itu bener, Mas, gitu.
Bener Mas, wah kalau kamu itu bisa ngatasi kakakmu, wah kamu mau ngatasi nanti kalau kamu udah punya teman perempuan, kamu bisa mengatasi perempuan sengambekan apapun gitu. Aku bilang sama yang nomor dua, yang nomor dua, oh kalau kamu bisa handle kakakmu, bisa menjaga perasaan kakakmu, itu kamu Tapi bisa sama cewek nanti mau bisa. menghadapi cewek model apapun mesti gampang. Latihan sama kakakmu. Iya, Aku iya, bilang gitu. benar. Jadi semakin ini gitu loh, semakin dekat juga sih. Semakin dimarahin, semakin dekat gitu. Jadi ngerayu gitu. Lucu deh, aduh anak dua itu lucu deh. Ini ada yang nanya juga nih. Kalau Cara sama jelasin ke adik ya. adiknya yang masih 2 tahun, Nah, udah bisa diajak jadi dia suka komunikasi gangguin. belum? Ya, udah anak-anak itu udah bisa kok diajak. Ini kenapa kenapa keluar itunya ya? Aku mencet apa ya? Gak sengaja. Kenapa keluar keluar? Ada hiasan-hiasannya itu. Duh ini pasti aku nggak sengaja mencet apa nih? Nggak apa-apa deh. Yang di Biar bawah yang kelihatannya ada seperti. gambar-gambar, Lah iya, yang tapi ada aku gambar. lupa lupa yang kupencet apa. Tapi Yang di bawah sendiri tuh, di tapi bawah sendiri ada gambar iya nih. orangnya Tapi gitu. apa ya? Yang kupencet yang apa? Tapi biarin deh. Jadi kelihatan ada gelembung-gelembungnya kayak Iya, berasa di laut. iya. Nih, cara jelasin ke adik yang masih 2 tahun gimana ya Mbak? Kakaknya belajar. Kakaknya kayaknya kelas Oh, umurnya 11 tahun, adiknya 2 tahun. enggak itu yang tadi 11 tahun sama 4 tahun. Kalau ini 2 Iya, tahun, adiknya 2 tahun ini suka. juga sama sih. Ini juga sama nih kayaknya yang adiknya yang 2 tahun, kakaknya yang 11 tahun juga. Karena ini ada teman-temanku yang seumuran sama anakku yang nomor 2 nih, Mbak Yuni nih kayaknya nih. Oh. Kalau anak 2 tahun itu udah bisa diajak ngobrol belum? Udah bisa diajak ngobrol Iya. belum? Prinsipnya sih itu sih. Udah bisa diajak ngobrol belum satu. Yang kedua, kakaknya digangguin ini keberatan apa enggak? Kalau nggak keberatan ya biarin aja. Itu. Iya, Kadang-kadang iya. menurut versi kita gangguin. Padahal sebenarnya adiknya pengen main sama kakak. Kan bisa kita tanya, oh adik kenapa? Main kakak. Misalkan kan paling nggak kalau 2 tahun udah ada beberapa ucapan. Main kakak. Oh, pengen apa? Oh pengen apa? Adik pengen apa? Sebutin. Adik pengen ngapain gitu. Terus kalau kakaknya lagi besar, kakak gimana? Boleh nggak gitu. Jadi mereka tetap harus kita tetap jadi wasit gitu. Nggak langsung adik udah yuk sama ibu gitu. Belum tentu itu Iya. belum tentu itu solusinya. Kan 2 tahun udah bisa diajak ngomong nih, apa adik pengennya apa, adik pengen apa, mau yang mana, mau itu, oh mungkin ada mainannya kakaknya atau bukunya kakaknya yang dia pengen, oh adik mau itu. Nah terus tanya sama kakaknya, boleh nggak kak, boleh nggak gitu, adik pengen main itu boleh nggak gitu. Nah, terus ya udah kakaknya yang menentukan nih boleh atau enggak gitu. Adik pengen main nih kak, pengen mainan itu, boleh nggak dipinjemin yang itu? Kalau kakaknya boleh ya udah. Kalau kakaknya enggak bu, yang ini. Terus gimana nih kalau adik pengen main? Boleh main yang mana gitu? Oh yang ini. Jadi kakaknya itu diberi kesempatan untuk bilang oke atau enggak. Jadi dia tidak dipaksa untuk, nah kak kan adiknya pengen main, masa kakak nggak mau sih nemenin. Nah itu kan membuat apa guilty trip ya, namanya guilty trip, membuat anak merasa bersalah. Itu yang kita perlu hindarin. Kak adik pengen main, boleh nggak? Jadi tetap kita memberikan opsi, anak boleh nolak gitu. Kalau aku lagi ini bu, lagi ada dikerjain gini. Nah kalau adik cuma di sini nggak ganggu mas gitu, nggak ganggu kakak, di sini aja main boleh nggak Boleh. gitu. Tapi adik mungkin pengen itu, yang itu gitu loh. Boleh bu yang ini aja, ya udah gitu loh. Iya. Jadi Istilahnya adik nggak gimana? salah Jadi ya. ya tetap kita kayak jadi wasit. Gimana adik yang sama ini mau nggak? Kalau yang itu masih dipakai kakak, gimana nih gitu. Jadi negosiasi, lagi-lagi Betul, negosiasi betul. gitu. Iya, iya. Iya, benar-benar selama benar. Soalnya selama ini masih bisa dia selama masih bisa diajak ngobrol sih nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin kita berpikir ini adik gangguin kakak. Kalau kakaknya nggak apa-apa ya nggak apa-apa, lanjut aja.
Hai Iya, berarti Putri, kita hai memang melihatnya Niken. mesti harus dari versi anak ya, jangan dari versi orang tuanya gitu ya. Itu kayaknya Nah, penting ya, karena ya, benar-benar. betul betul. Versi dari mereka masing-masing apa, pengennya apa, terus jalan tengahnya gimana. Nah, memang untuk seperti itu kita mesti hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh. Untuk bisa hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh, berarti kita mesti mengendalikan, mengelola emosi kita. Ya kuncinya di situ sih. Kuncinya di situ sih ya. Oke. Ya. Terus tadi kalau misalnya udah ketemu solusinya tadi, tapi memang dibicarakan sama anak-anak tadi ya. Terus ada waktu juga buat refleksi juga ya bahwa oh berarti adik sama Hmm. kakak kalau kalau kejadian seperti ini atau merasakan emosi seperti ini berarti begini biasanya gitu. Jadi itu yang mesti harus divalidasi lagi, Ya, ya. direfleksikan lagi gitu ya. Jadi Tadi refleks. ya ya oke sip sip. Ya, oke. Terima kasih banyak nih Mbak Dani. Apa namanya, senang banget nih udah bisa sharing dan bisa cerita-cerita. Dan tadi itu memang kuncinya memang kita orang tua itu jadi wasit. Pokoknya diinget-inget banget deh, jadi wasit. Jadi kita memang nggak harus menyelesaikan masalah ya. Jadi yang menyelesaikan masalah tuh si anaknya sendiri. Itu tadi ya. Jadi itu yang penting kayaknya. Thank you Ya, banget nih ya. tipsnya, bener-bener. Balik lagi, kembali lagi ke prinsip cinta kan, memang. Betul, Kenapa kok betul. kita mesti percaya? Karena kita ingat impian tinggi kan, kita ingat Ya, ingat itu impian tadi yang tinggi. tinggi. Impian tingginya kan mereka bisa semakin mampu menyelesaikan konflik sendiri. Supaya kalau mereka menghadapi konflik lebih besar di luar, itu mereka lebih siap gitu. Nah, karena ingat impian tinggi ikut campur, kalau kita terus ikut campur, Iya. kita terus ambil masalah, mereka tidak akan punya keterampilan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, Iya, ini nih iya, anakku itu yang kecil penting. sampai udah jago bilang jangan ikut campur. Dia pernah nih ada temennya di sini bertengkar nih sama temennya. Aku terus datang nih, siap-siap udah jadi wasit. Gitu gini, ibu, ibu di situ saja, ibu jangan ikut campur. Masnya juga datang nih, masnya tertarik kan denger Kenapa? adiknya sama temennya lagi bertengkar rebutan mainan, masnya turun itu cuman pengen nonton sebenarnya, tapi lihat masnya turun dia langsung bilang ibu, mas di situ aja berhenti jangan turun, mas jangan ikut campur. Jangan ikut campur, ya ampun dia udah tahu kata-kata itu. Aku bilang enggak, ibu nggak ikut campur, ibu cuman ini di sini mau lihat karena sempat mau pukul-pukulan. Kalau pukul-pukulan tidak boleh. Iya, Ayo, iya. adik di sana, terus temennya tak terus suruh ke sana, jadi jaga jarak dulu. Apa nih? Yo, tak suruh cerita. Adik kenapa? Tadi rebutan apa? Terus ini kenapa? Nih, begitu mau ini, tidak boleh memukul. Marah boleh, tapi tidak boleh memukul. Ayo. Jadi wasit, jadi di tengah-tengah Iya. sambil megangnya jangan sampai mereka terjadi adu jotos. Jadi jelas. Aduh, pokoknya jadinya senang juga ya kalau misalnya udah berjalan seperti itu kan jadinya anak juga jadi ngerti sendiri ya bahwa oh ya ibu jangan ikut campur ya ini saya mau selesaiin sendiri gitu. Jadi berarti udah ngerti jadi ya. Lu kan masih kecil kan? Yang kecil tuh berapa umur berapa? Ya, 6 tahun, 6,5. Ya, 6,5 Nah, berarti kan udah berarti kalau di ya diulang-ulang seperti itu tadi kan berarti akhirnya lama-lama dia juga paham bahwa oh, kalau saya lagi ada masalah ini biarkan saya menyelesaikan sama teman saya gitu ya. Jadi itu 6,5 aja udah bisa masuk kan gitu ya, dan udah. kalau masih gagal, kita masih emosi, itu prinsip cinta lagi, jangan takut salah. Ntar masih ada Salah. kesempatan. Yang penting kita, oh iya ya, aku tadi masih emosi. Iya ya, aku tadi nggak sengaja masih nyalain kakaknya. Iya ya, aku tadi masih mau ambil alih, mau cepet-cepet aku yang kasih solusi. Nggak apa-apa Iya, gitu. Yang iya. penting kita tahu, oh iya ya, tahu. Oh iya ya, tadi itu aku kecepatan berespon. Oh iya ya, tadi aku kecepatan ini. Oh iya ya, berarti lain kali kalau ada konflik berarti ini yang harus aku kendalikan. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Nah, karena orang tua itu kan pengasuhan kan bukan kompetisi ya. Nanti Betul, besok betul. masih salah sekarang, besok diperbaiki lagi.
nggak besok bisa apa-apa. diperbaiki lagi. Ya, betul. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna ya. Jadi kalau memang masih salah, besok masih bisa belajar lagi, besok-besok bisa jadi lebih baik lagi. Ya, betul. Oke, iya. Sip nih, kayaknya waktunya sudah hampir Iya nih. habis. Jadi terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Pokoknya senang banget deh, apa namanya, terutama sama yang udah punya pengalaman dengan anak yang lebih besar dan juga apa namanya berkonflik dengan anak yang kecil gitu ya. Selisihnya jauh seperti itu. Kebetulan saya kan selisihnya agak sedikit gitu ya, 1,5 tahun. Jadi sebenarnya umur Oh. berapapun sebenarnya nggak masalah ya, tetap semuanya sama ya, mau umur 2 tahun, mau umur berapapun, sebenarnya asal dikasih pengertian dan apa namanya anaknya juga bisa diajak untuk menyelesaikan sendiri, mencari solusi Iya, seperti itu. betul, Oke, ya betul, baik betul. Mbak. Ya. Terima kasih banyak nih Mbak Dani, thank you Iya, banget udah makasih teman-teman yang udah gabung. ngobrol-ngobrol. Oh, ada 10 juta nih. Ada 10 Yo, juta viewer. 10 juta viewer, yes. Terima kasih nih buat Terima kasih teman-teman yang udah banyak ya. gabung, yang udah nanya juga ya. Iya, udah nanya tadi Makasih ya ya. Mbak Dini. Thank Oke, you. oke. Ya, terima kasih Oke, banyak ya. Sampai ini ketemu aku lagi yang ya. undang berarti yang aku end ya. Oke. Berarti aku yang Iya, iya, mengakhiri ya. iya. Oke. Iya, iya. Benar, benar, benar. Yo, dadah. Thank you so much. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.